He's coming soon. Shalom Aleichem. Alaikum. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anah Nuha. May you hari Kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu betah berlama-lama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali banyak orang kalau itu sudah menjadi satu kesukaannya atau hobinya atau kesenangannya, orang itu akan betah. Dia akan berlama-lama itu sangat betah, saudara. Misalnya saya beri satu contoh. Kalau seorang pria atau anak muda atau seorang laki-laki, biasanya dia betah di tempat nge-gym misalnya ya, atau fitness. Dia betah atau nongkrong sama teman-temannya. Dia ngobrol teman-temannya, sekalipun cuma minum kopi misalnya gitu. Tapi ngobrol, main game sangat betah. Ada orang yang betah main game semalaman, saudara. Begitu juga saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada juga orang yang suka betah berlama-lama. Misalnya kalau perempuan itu paling betah kalau ke salon misalnya. Biasanya kalau di salon itu bisa berjam-jam, saudara. Orang ke salon minimal 1 jam itu minimal. Itu kalau cuma gunting rambut. Tapi kalau sudah ngecat rambut, terus smoothing, rebonding, pedikur, medikur dan sebagainya, dari pagi sampai sore dia betah. Dan orang itu akan nyaman gitu. Makanya seringkali di tempat kayak salon kecantikan, orang itu akan dibuat senyaman mungkin, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, beberapa waktu yang lalu, saudara, sekitar mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu, saya waktu pelayanan di Bali pernah, gembala di Bali itu punya spa, saudara. Kemudian sekali waktu diajak ke tempat dia punya spa. Nah ternyata memang betah, saudara. Orang saya aja gembala juga betah, disuruh spa, saudara. Nah artinya ternyata dibuat nyaman. Nah sama dengan perempuan juga biasanya betah berjam-jam, bahkan berlama-lama di tempat misalnya salon kecantikan atau bentuk yang berhubungan dengan kosmetik, wajah dan sebagainya, saudara. Dan itu membuat orang itu sangat betah. Sehingga betah yang nunggu, saudara. Biasanya kalau suaminya, contohnya saya nih, kalau saya nganter istri saya ke salon, wis kamu tak anter, saya pulang. Nanti selesai kabarin, saya jemput. Karena kalau duduk terus ngantuk, saudara. Paling cuma baca majalah atau apa, dan itu jenuh. Terus pulang, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, seharusnya kita pun juga harusnya betah berlama-lama. Saat apa, saudara? Saat masuk ke rumah Elohim atau ke bait Elohim, saudara. Saudara yang kalau ada seorang perempuan atau wanita betah masuk ke salon kecantikan, bahkan sampai 5-6 jam, setengah hari dia betah, saudara. Atau seorang pria dia masuk ke tempat nge-gym atau juga fitness ataupun juga main game, berjam-jam dia betah. Seharusnya sebagai anak-anak Elohim, dia juga harusnya betah masuk ke rumah Elohim, saudara. Tetapi seringkali faktanya tidak. Kalau orang ke tempat yang namanya nge-gym atau fitness atau salon itu bisa 6 jam. Coba saudara bayangkan kalau seandainya orang itu masuk ke bait Elohim yang khotbah 2 jam, puji-pujian 2 jam, kesaksian 1 jam. Saya yakin mesti orang kan keluar satu, pulang lama banget ya. Kadang apalagi sudah khotbahnya itu muter-muter, khotbahnya lama, isinya balik lagi ke situ terus. Orang sudah sibuk dengan kesibukannya sendiri. Sudah begitu puji-pujiannya juga membuat ngantuk misalnya, saudara. Sehingga orang nggak betah. Padahal saudara, waktu ke rumah Elohim mungkin ada yang cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu pun kalau rajin. Kalau nggak rajin ya sebulan sekali, saudara. Itu masih nggak betah.
Padahal saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, seharusnya kita sebagai anak-anak Elohim itu juga harus betah masuk ke bait Elohim, ke rumah Elohim, ke rumah Bapak Yahweh, masuk ke rumah Tuhan. Kenapa saudara? Karena begitu kita masuk, yang dirawat itu bukan hanya tubuh kita saudara. Kalau orang masuk ke tempat gym atau fitness, dia rawat tubuh jasmaninya. Kalau orang masuk ke tempat salon kecantikan, dia akan dirawat tubuhnya, baik wajahnya, tubuhnya, rambutnya yang dirawat. Tetapi begitu kita masuk ke bait Elohim, yang dirawat tubuh jasmani dan rohaninya. Amin. Jadi tubuh jasmani ini dirawat melalui pendengarannya, dia mendengarkan daftar Elohim. Melalui mulutnya dia memuji Elohim. Mulai hatinya menyenangkan hati Elohim, dan mulai hatinya juga dibuat sukacita saudara. Sehingga sebagai gambaran bahwa kadang istilahnya bait Elohim itu seperti bengkel. Ada orang yang sakit hati ya masuk situ, orang sakit macam-macam ya masuk situ saudara. Ada orang yang berdagang ya masuk situ, ada orang yang membutuhkan sesuatu yang masuk situ, sehingga beraneka macam saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saat kita masuk ke bait Elohim, seharusnya tubuh jasmani maupun rohani kita juga dirawat. Sehingga yang pertama saudara, tubuh kita akan sehat dengan penuh sukacita dan gembira. Karena kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi bersorak-sorai. Artinya orang yang memuji Tuhan, bersukacita itu tubuh jasmaninya dibuat sehat. Kitab suci mencatat di dalam kitab Misle atau Amsal pasal 17 ayat 22. Ini ayat yang seringkali kita buat menjadi ayat emas, atau ayat hafalan, atau ayat yang memang membuat kita ini sukacita dengan ayat ini. Di dalam daftar Elohim dikatakan demikian saudara. Misle 17 ayat 22. Lev samia yeitivkea weruanakea teyabes garim. Atau Lev samia yeitivkea weruanakea teyabes garim. Yang artinya hati yang gembira itu mengerjakan kesembuhan. Amin. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sehingga saat kita masuk ke bait Elohim, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Elohim, sukacita, makanya tubuh jasmani kita dibuat sehat. Amin. Seringkali banyak, saya pernah dulu mengalami waktu, ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin ada sekitar 10 atau mungkin 12 tahun yang lalu, saya pelayanan ke Ngelelo saudara. Nah waktu itu saya pelayanan sama Mas Slamet, berangkat ke sana. Dan kebetulan waktu itu Mas Slamet sakit gigi. Waktu itu loh, saudara, dan itu sakit gigi dia. Saya ajak, saya boncengin naik motor, naik ke gunung, sudah dingin, sakit gigi pula. Kemudian saya bilang, Mas Slamet mimpin pujian, saudara. Saudara yang dikasih saat memimpin pujian dengan semangat sukacita, sakit giginya hilang. Bukan giginya yang hilang, sakitnya yang hilang, giginya masih, tapi sakitnya itu hilang. Wah, bisa bersukacita. Nah ini membuktikan hati yang gembira itu mengerjakan kesembuhan saudara. Hati yang gembira itu mengerjakan, membuat sembuh. Hati yang gembira adalah obat. Dan itu ternyata benar saudara. Sukacita yang luar biasa. Kemudian tetapi semangat, coba kalau semangatnya itu hilang lagi saudara. Saudara yang dikasih oleh saat sukacita. Nah begitu pulang, sudah gak puji-puji Tuhan, pulang lagi, mampir mau doain orang, giginya sakit lagi saudara. Sampai tak kerokin, waktu itu tak kerokin, tak pijitin saudara. Tetapi satu hal yang membuat keajaiban adalah saat kita menaikkan puji-pujian, maka sakit itu akan hilang. Amin. Saya pernah mengalami juga satu kesaksian saudara. Saya melayani waktu itu di Kasiran, dan waktu itu dalam kondisi MK. Nah waktu MK itu hujan deras, terus dingin luar biasa MK saudara. Saya berangkat naik motor saudara. Nah sekali waktu saat saya naik motor, kehujanan, sakit, dan itu masuk angin. Saya dalam kondisi gak enak badan, bener-bener badannya gak enak saudara. Nah saudara, kita naik pujiannya, angkat puji-pujian, sampai waktu itu saya masih ingat, saya diambilkan selimut sama Bu Untung, diselimutin karena memang kondisinya sangat dingin. Nah waktu puji-pujian dinaikkan, badan saya masih
kondisinya nggak enak itu saudara, dan selesai ibadah ternyata saya dipanggil, dan kebetulan waktu itu ada adiknya Mas Waluyo sakit saudara. Waktu itu kalau nggak salah sakitnya pendarahan. Sampai juga Pak Gembala datang doain dulu nih. Nah, saudara, apa yang terjadi saat saya jalan kaki, saya gunakan jalan kaki masih gerimis, saya mendoakan orang yang sakit. Orang yang sakit itu sembuh dan saya pun sembuh. Amin. Jadi saat itu juga terjadi keajaiban. Jadi saya mendoakan orang itu sembuh, dan saya yang sakit karena masuk angin pun saya juga sembuh. Amin. Nah, itu keajaiban saudara. Nah, kalau kita mau betah berlama-lama dalam bait Elohim, saudara, maka keajaiban demi keajaiban terjadi. Yang dirawat itu tubuh jasmani kita, buktinya kita memperoleh kesembuhan. Dan sekali lagi, bahwa bait Elohim jangan selalu dikondisikan wah gedungnya yang kelihatan, tapi paling tidak tubuh jiwa roh kita, tubuh jasmani kita ini adalah bait Elohim. Amin. Yang kitanya harus betah untuk kita selalu memuji-muji Tuhan. Yang kedua saudara, rohani kita lebih sehat lagi. Bukan hanya jasmani yang sehat. Kalau kita betah berlama-lama dalam hadirat Elohim, kita betah berlama-lama bersama dengan Bapa Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach, maka rohani kita lebih sehat karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan apa Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach dalam kehidupan kita. Karena apa Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach adalah sumber kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang sehat, bukan jasmani tetapi rohani kita juga sehat saudara. Di dalam kitab Tehillim pasal 91 ayat 14 dikatakan demikian saudara. Tehillim atau Mazmur 91 ayat 14. Di sini dikatakan Givikatsak wa afal tehu asek fehu giyadasmi, yang artinya sebab ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi karena dia mengenal namaku. Yadasmi, karena dia mengenal namaku. Artinya yang sehat bukan jasmaninya saja, rohaninya, karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Abba Yahweh Elohim. Sehingga apa saudara? Dapat beberapa hal. Yang pertama, sebab ia mengasihi aku, maka aku membebaskan dia. Rohaninya yang terikat, terbebaskan. Makanya kadang pelepasan itu tidak harus selalu didoakan. Kadang kita ibadah dengan sungguh-sungguh, kita terlepas dengan sendirinya. Ada hal-hal yang keluar, hal-hal yang negatif dengan secara otomatis saudara. Kemudian aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat yang tinggi. Artinya levelnya semakin naik. Amin. Yang tadinya kalau ngomong suka asal ceplos, artinya kasar, mungkin latah, kasar dan sebagainya. Kalau ngomong, dia mulai ngomongnya teratur saudara. Yang tadinya sering keluar kata-kata kutuk, mulai keluar kata-kata berkat. Amin. Nah ini saudara, levelnya semakin naik. Kenapa? Karena dia mengenal namaku. Artinya orang yang bisa menjaga nama Elohim. Amin. Orang yang bisa menjaga nama Bapa Yahweh. Berapa banyak kenapa nama Tuhan kita dihujat? Karena kita sering memuji Bapa Yahweh dengan dengan dahsyat luar biasa, tapi perilaku, kehidupan, tutur kata kita juga masih seperti orang dunia. Saudara yang dikasihi, dan ini banyak terjadi saudara. Kalau di dunia maya saudara, di dunia Facebook atau yang lain, wah kalau menyampaikan Dafar Elohim, sharing renungan luar biasa dahsyatnya. Tetapi begitu dikoreksi atau diomongin sedikit, yang keluar kata-katanya sudah jelek sekali. Nah ini tidak menjaga nama baik Elohim. Artinya loh, seperti itu loh penyembah Tuhan itu. Seharusnya tidak saudara. Amin. Jadi artinya kita bisa menjaga dengan luar biasa. Itu yang kedua saudara yang kasih oleh Tuhan. Saat kita masuk bait Elohim, kita betah berlama-lama dengan Elohim dalam hadiratnya, maka seharusnya tubuh jasmani dan rohani kita terawat. Jasmani kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur atau mengerjakan kesembuhan. Yang kedua, rohani kita lebih sehat karena kita akan memperoleh banyak keajaiban, bahkan level kita akan semakin naik. Jika kita merawat tubuh jasmani dan rohani kita,
kita harus lebih sering masuk dan mencintai bait Elohim. Artinya kita lebih berlama-lama, betah berlama-lama dalam hadirat Elohim. Amin. Saudara yang dikasih, berapa lama kita sering ibadah? Sekarang ini sudah semakin agak banyak kita ibadah. RF, terus Habrala Sabat, ada MK masih, saudara. Artinya kita perjumpaan kita dalam hadirat Tuhan sudah sering. Kalau beberapa waktu yang lalu ibadah saja nggak bisa, saudara, terbatasi. Tetapi harusnya kita nyaman, saudara, kalau kita bisa hidup dalam hadirat Bapa Yahweh. Kenapa? Kadang seringkali kayaknya Sabat baru kemarin ya, sekarang sudah Sabat lagi, saudara. Itu begitu cepat. Orang yang senang dan cinta Tuhan, dia akan terus rindu. Makanya lihat orang yang pacaran, yang lagi jatuh cinta, yang lagi bener-bener kasmaran, pengennya ketemu terus, saudara. Kalau sekarang masih enak pakai HP, bisa komunikasi, video call. Lah zaman dulu pakai surat, nanti suratnya sempit kene nggon pager, kudanan luntur, saudara. Waduh, terus pacarnya ngomong, aku kemarin sudah nulis lu surat, lah mana tak sempit ke pager, terus kudanan luntur. Nah, saya belum baca kok, saudara. Terus dia orang bilang, sing penting cintaku nggak luntur. Wah, orang wis aman, saudara, sudah seneng kayak gitu, saudara. Sekarang sudah enak, tinggal telepon, video call, tahu di mana saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, itu orang yang lagi jatuh cinta, saudara. Nah, kalau kita jatuh cinta artinya terus kasmaran sama Elohim, makanya kita akan selalu rindu untuk berjumpa dengan Bapa Yahweh. Amin. Kita akan selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Kok nunggu Sabat yang menurut kita sudah cepat aja kok lama ya? Kapan ibadah lagi ya? Kapan lagi, saudara? Makanya saya yang namanya ibadah itu persiapannya harus kayak Sabtu saja. Kalau Sabat, jam 1 saya sudah mandi. Padahal ibadahnya jam 4. Perjalanan 10 menit, jam 3 udah jalan. Tapi dari jam 1 sudah menyiapkan diri. Kalau RF kayak gini, jam 5 harus sudah rapi. Paling tidak sebelum jam 5, jam 3 sudah rapi, tinggal menyiapkan diri dengan baik. Jadi menyiapkan diri itu kalau orang yang sungguh-sungguh, dia akan menyiapkan dengan baik, saudara. Jika kita mau merawat tubuh jasmani dan rohani kita harus lebih sering masuk dan mencintai bait Elohim. Dan memiliki hubungan yang erat, artinya hubungan dalam hadirat Elohim. Di dalam kitab Tehillim pasal 84 ayat 11. Di situ dikatakan demikian, saudara, Dafar Elohim. Kitofiom bakasa bakat sereka meale bakatias tofet bevait Elohe midur beahale resa. Yang artinya sebab satu hari di pelataranmu adalah jauh lebih baik. Sebab satu hari di pelataranmu adalah lebih baik daripada 1000 hari. Satu hari orang yang cinta sama Tuhan itu lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Saya sudah sampaikan ini hitung-hitungannya, bagaimana ternyata setiap detik itu lebih berharga dibandingkan di dunia. Saudara, sebab satu hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari. Aku memilih berjaga-jaga di ambang pintu bait Elohimku daripada tinggal di kemah-kemah orang fasik. Artinya perbandingannya itu luar biasa. Satu hari perbandingannya 1000 hari di luar. Artinya satu hari di hadapan Elohim lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Kemudian lebih baik di ambang pintu bait Elohimku. Artinya baru pelataran saja sudah luar biasa daripada tinggal di kemah orang fasik. Itu baru pelataran loh, saudara, perbandingannya sudah luar biasa. Baru halaman, saudara. Makanya betul orang-orang yang dunia berkata, nak pacaran tuh kayak roh omahe wis seneng. Orang lagi pacaran lihat gentengnya seneng, saudara. Wah, apalagi saudara yang dikasih sekarang ini sudah kapanpun di dalam situasi apapun bisa ketemu dengan HP, saudara. Entah video call, entah telepon. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Baru pelataran aja pemazmur ini, saudara, menulisnya berapa ribu tahun yang lalu. Baru pelataran. Lebih baik aku berada di ambang pintu bait Elohimku daripada tinggal di kemah orang fasik. Artinya lebih baik tinggal bersama Elohim daripada tinggal hal-hal yang gak berguna di tempat yang gak berguna, saudara. Nah, saudara, lakukanlah perawatan tubuh, jiwa dan roh kita
bersama dengan Aba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Amin. Betahlah berlama-lama tinggal bersama dengan Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh memberkati.